Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidantara Mona Lisa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal P3K kebidanan tahun 2024. Yuk simak videonya. Semoga teman-teman tahun ini lulus P3K-nya ya. Amin. Dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Seorang perempuan 25 tahun, G2P1A0, hamil 10 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah banyak dari jalan lahir dan pengeluaran gumpalan darah. Hasil anamnesis kram dan nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, ibu terlihat pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, dan spekulo serviks terbuka, dan tidak teraba jaringan. Pertanyaannya, apakah jenis abortus yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Abortus insipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus komplit, E. Abortus inkomplit. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah D. Abortus komplit. Abortus komplit adalah kondisi berupa keluarnya seluruh jaringan janin dari dalam lahir. Ketika abortus komplit terjadi, ibu hamil akan mengalami perdarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Biasanya abortus komplit terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Abortus jenis ini juga tidak memerlukan kuretase. Lanjut kita akan bahas soal nomor 2. Seorang perempuan umur 36 tahun, G2P1A0, hamil 12 minggu, datang ke BPM dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis keluhan disertai dengan nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, kesadaran kosmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 78 kali per menit. Ini B, ini pernafasan ya, ini salah ketik. Pernafasannya 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tinggi fundus 3 jari di atas simfisis. Pengeluaran darah berwarna hitam dan bergumpal. Pemeriksaan dalam ada pembukaan dan teraba sisa jaringan. Pertanyaannya, apakah jenis abortus yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Abortus insipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus komplit, E. Abortus inkomplit. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah E. Abortus inkomplit. Abortus inkomplit adalah jenis keguguran yang terjadi saat jaringan janin sudah keluar sebagian. Umumnya perdarahan serta nyeri perut akan berlangsung lama dan baru bisa berhenti setelah seluruh jaringan telah keluar atau dilakukan kuretase. Jadi jawabannya adalah E ya. Lanjut kita akan bahas soal nomor 3. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 9 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pengeluaran darah dari jalan lahir sejak 4 jam yang lalu secara tiba-tiba, sebanyak 1 pembalut. Nyeri perut ada, hasil anamnesis tidak ada riwayat trauma dan infeksi. Pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, kesadaran kosmetis, tekanan darah 100/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, tinggi fundus 2 jari di atas simfisis, inspekulo ostium uteri terbuka, Hb 10 gram%. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus insipient, B. Abortus inkomplit, C. Abortus komplit, D. Abortus habitualis, E. Abortus iminen. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah A. Abortus insipient. Abortus insipient merupakan kondisi ketika janin masih utuh dan belum keluar, namun keguguran tetap tidak bisa dihindari karena mulut rahim telah terbuka. Jadi jawabannya adalah A. Abortus insipient. Lanjut kita akan bahas soal nomor 4 atau soal yang terakhir.
Seorang perempuan berumur 23 tahun, hamil 8 minggu datang ke tempat bidan dengan keluhan mengeluarkan flek sejak kemarin. Perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrogenium, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. OUE menutup pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Abortus iminen. B. Abortus insipient. C. Abortus incomplete. D. Abortus complete. E. Missioned abortion. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah A. Abortus iminen. Abortus iminen pada kondisi ini, mulut rahim masih tertutup dan janin masih hidup di dalam rahim. Perdarahan dari vagina dan nyeri perut yang dialami pun masih tergolong ringan. Walaupun risiko terjadi keguguran masih lebih besar, namun kemungkinan untuk menyelamatkan kehamilan masih ada. Jadi jawabannya adalah A. Abortus iminen. Oke, sekian dulu pertanyaannya dan 4 soal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini bisa membantu dan semoga tahun ini lulus P3K-nya ya. Amin. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.